Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Saputra Wilis, NIM C0C020009. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Sumber Hukum Islam. Sumber hukum Islam. Pertama, Al-Quran. Al-Quran dan hadis merupakan dua hal pokok dalam ajaran Islam. Keduanya merupakan hal sentral yang menjadi jantung umat Islam. Karena seluruh bangunan, doktrin, dan sumber keilmuan Islam terinspirasi dari dua hal pokok tersebut. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum. Maka bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama mencari jawaban penyelesaiannya dari Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan, dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sunnah atau hadis. Sunnah atau hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Sunnah dari segi etimologi adalah perbuatan yang semula belum pernah dilakukan kemudian diikuti oleh seseorang yang lebih baik perbuatan terpuji maupun tercela. Secara terminologi, ahli fikih dan hadis berbeda memberikan pengertian tentang hadis. Menurut para ahli hadis, sunnah sama dengan hadis, yaitu suatu yang dinisbahkan oleh Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan maupun sikap beliau tentang suatu peristiwa. Para ahli fikih, makna sunnah mengandung pengertian suatu perbuatan yang jika dikerjakan mendapat pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Yang ketiga, ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Ijtihad dapat dilakukan ketika suatu masalah yang hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga bisa menggunakan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran namun tetap mengacu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ketika melakukan ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bentuk ijtihad itu adalah ada 3 macam, yakni ijtima adalah kesepakatan dengan tetapan hati untuk melaksanakan sesuatu. Ijma dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat, kias. Kias adalah mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah lama yang pernah karena ada alasan yang sama. Maslahah mursalah merupakan cara dalam menetapkan hukum, di mana berdasarkan pertimbangan kegunaan dan manfaatnya. Mukjizat Al-Quran. Pertama, diberitakan proses terjadinya bumi dan langit, bulan, bintang, dan matahari. Selain itu, di dalam Al-Quran juga dijelaskan mengenai proses turunnya hujan dan pengaruhnya terhadap kesuburan tanah di bumi. Yang kedua, Al-Quran juga banyak menceritakan berita tentang masa lalu, seperti berita tentang Samud, kaum Lut, dan lainnya. Semua berita dalam Al-Quran merupakan berketetapan dengan kenyataan yang benar dan seluruh ahli sejarah mengakuinya. Yang ketiga, mukjizat Al-Quran selanjutnya yaitu terkait dengan fasaha dan balaghah, di mana Al-Quran memiliki derajat yang tinggi dalam setiap susunan kata, irama, dan gaya bahasa. Susunan kalimat Al-Quran bukan merupakan syair dengan rangkaian kata menurut suku kata bilangan tertentu, bukan puisi apalagi sebuah prosa. Yang keempat, Al-Quran memberikan segala sesuatu yang akan terjadi. Banyak sekali ayat Al-Quran yang memberitakan peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun fungsi dan peranan Al-Quran. 1. Sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa dalam hidup dan kehidupannya. Yang kedua, sebagai sumber pokok ajaran Islam. Sumber pokok ajaran Islam adalah Al-Quran. Sebab dari Al-Quranlah diambil segala pokok syariat dan dalil-dalil syar'i yang mencakup seluruh aspek hukum bagi manusia dalam menjalani hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, pengajaran bagi manusia. Al-Quran adalah pengajaran bagi manusia. Karena itu manusia mengetahui jalan yang hak dan batil, antara yang benar dan yang sesat dan lainnya. Fungsi as-sunnah, menegaskan kembali keterangan atau perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara global. Dalam hal ini kaitannya ada tiga hal, yaitu menafsirkan serta memperinci ayat-ayat yang bersifat umum, menghususkan ayat-ayat yang bersifat umum, dan memberi batasan terhadap ayat bersifat mutlak. Yang ketiga, menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran.
Fungsi ijma. Bila terdapat persoalan baru yang keterangannya tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ijma lah yang menjadi rujukannya. Yang dimaksud ijma adalah kesepakatan ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atau sebuah perkara dalam agama. Contoh ijma para sahabat Nabi adalah kakek mendapatkan bagian 1/6 dari harta warisan bersama anak laki-laki apabila tidak terdapat bapak. Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengumpulkan para ulama. Terjadi perdebatan karena hal tersebut tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW, tetapi pada akhirnya para ulama bersepakat untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran. Fungsi qiyas. Apabila ijma masih belum dapat mengatasi permasalahan, maka solusinya adalah qiyas. Qiyas artinya menetapkan hukum dengan cara mencari padanan suatu masalah yang hendak diketahui hukumnya dengan hal yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Dasar hukum qiyas terdapat dalam surah Al-Hasyr ayat 2 yang berbunyi, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Salah satu contoh qiyas adalah diharamkannya setiap minuman yang memabukkan. Hukumnya disamakan dengan khamr atau arak. Terima kasih, itulah hasil dari presentasi saya kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.